Nabi pernah menyebutkan, mengisyaratkan, dabba alaikum da'ul umami qablakum. Awas, hati-hati, ada penyakit yang akan merayap di hati kalian seperti pernah merayap ke hati umat-umat terdahulu. Al-baghdha, kebencian. Kalau orang sudah benci dan dendam, maka hatinya sempit. Wahyal haliqatu, dan itu adalah pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, kata Nabi, aku tidak mengatakan mangkas rambut, walakin tahlikud din, tapi mangkas agama. Sehingga orang kalau sudah tidak lapang hati, dipenuhi hatinya dengan kebencian, kedengkian, dendam, capek hidupnya. Yang orang lain senang, dia masih sakit. Mana ada kebahagiaan tiba kunjung datang kepadanya. Lihat tetangganya berhasil, dia sakit karena ngiri yang ada di hatinya. Lihat orang lain sakit karena dia ngedendam. Maka kunci yang luar biasa adalah bagaimana kita bisa berlapang hati. Dan untuk bisa berlapang hati, maka yang kita gunakan akal kita merenung. Biarpun kelapangan di dalam hati akan, tapi kesadaran ini penting. Kesadaran itu penting. Tentunya kesadaran bahwasanya yang berurusan dengan kita adalah hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad. Pendidikan dari baginda Nabi adalah lapang hati. Untuk siapa? Untuk orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Sadari siapa dia. Sadari siapa dia. Dan ini ilmu tingkat tinggi ini. Ilmu tingkat tinggi. Karena mendamaikan hati dengan orang di kiri kanan kita ini, Masya Allah. Ada orang bisa baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi ternyata sama adiknya nggak baik, nggak lapang hati, gampang tersinggung dengan adiknya, tersinggung dengan kakaknya, tersinggung dengan ibundanya. Sehingga setiap bertemu dengan seseorang yang muncul adalah prasangka buruk. Apa yang terjadi setelah itu? Menganggap orang seperti jelek semuanya. Melihat kejelekan. Dan dari cara pandang yang salah tadi akan memunculkan juga kejahatan yang lainnya. Dari hati yang tidak lapang ada kerinduan untuk membalas. Ini juga jelek. Kemudian yang berikutnya apa kejahatan selanjutnya? Di saat melihat saudaranya itu ketimpa musibah, dia bertepuk tangan. Musibah lagi. Kemudian setelah itu apa? Dia tidak rindu menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Kenapa? Dia tidak senang. Hati-hati. Karena tidak berlapang hati itu musibah. Kunci kebahagiaan telah dia buang jauh-jauh. Mari kita memaafkan ya. Urusan pribadi ya, bukan urusan Allah. Urusan Allah kita tidak boleh memaafkan. Urusan Allah kita harus tegas. Urusan pribadi, aku dicaci, aku diolok, aku difitnah, hakku diambil. Mari kita tata hati kita. Kalaupun kita harus minta mengembalikan hak tersebut kepada kita tanpa dibarengi dendam, kebencian, bukan dengan caci maki dan olokan, akan tapi mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini langkah pertama. Berikan saudaraku yang berbuat zalim kepadaku itu kesadaran dan ampuni dia ya Allah, sungguh kami mencintainya ya Allah, dia saudaraku, dia saudaraku, dia saudaraku. Mulailah dengan memohon. Kemudian setelah itu Anda lanjutkan dengan cara mengambil hak Anda dengan cara benar. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, jangan sampai dendam itu semakin subur di hati kita gara-gara hak kita tidak tercapai. Sebab apa? Itulah keberhasilan setan. Setan menjadikan saudaranya berbuat zalim, lalu dijadikan kita masuk neraka karena hati kita sempit, lalu dendam dan musuh saudara kita.